Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Heni Indrayani, dosen dari Program Studi Ilmu Komunikasi Universitas Dian Nuswantoro. Pada pertemuan kali ini, saya akan menjabarkan terkait dengan mata kuliah yang saya ampuh, yaitu metode penelitian komunikasi, di mana mata kuliah ini adalah mata kuliah wajib pada semester genap, dengan bobot SKS yaitu 3 SKS teori. Adapun capaian pembelajaran adalah sebagai berikut. Berikut ini saya akan mendeskripsikan mengenai mata kuliah metode penelitian komunikasi adalah sebagai mata kuliah yang memberikan gambaran secara komprehensif terkait metode penelitian kuantitatif atau kualitatif dalam kajian komunikasi bisnis maupun komunikasi seni dan kreatif. Metode pengajaran yang saya gunakan adalah dengan hybrid, yaitu mengkombinasikan antara daring dan juga luring. Aplikasi yang saya gunakan untuk perkuliahan secara daring yaitu adalah dengan menggunakan Google Meet, Zoom, ataupun juga dengan Kulino, yaitu sistem aplikasi yang dibuat oleh universitas sebagai bagian dari akademik mahasiswa. Tes oleh mahasiswa diunggah di Kulino. Mahasiswa mengumpulkan file tugasnya pada sistem Kulino. Strategi dan teknologi dalam pembelajaran untuk menghasilkan mahasiswa yang berkualitas serta lulusan yang berkompetensi di bidang ilmu komunikasi. Metode pembelajaran yang saya terapkan menggunakan 3 metode. Yang pertama adalah dengan ceramah, kemudian dengan memberikan diskusi kelompok, dan yang terakhir adalah memberikan kuis sebagai keaktifan dari mahasiswa dan interaktif dalam kelas. Sebagai bahan review mahasiswa terhadap pemahaman materi yang telah diberikan. Untuk mempermudah materi yang disiapkan, saya selalu membuat handout sebagai pegangan ketika memberikan materi pembelajaran. Komposisi pada penilaian di mata kuliah metode penelitian komunikasi antara lain tugas sebesar 30%, ujian tengah semester 30%, dan juga ujian akhir semester 40%. Berikut ini akan saya tampilkan proses pembelajaran mata kuliah metode penelitian komunikasi. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Hari ini nanti kita akan belajar terkait dengan metode penelitian kualitatif yang sebelumnya kalian sudah mendapatkan RPS, namun saya akan ulangi lagi terkait dengan RPS atau rancangan pembelajaran selama 1 semester. Oke, saya akan share screen. Sudah terlihatkah Ya, RPS-nya? Bu. Oke, terima kasih. Jadi, untuk mata kuliah MPK, nanti kalian akan mempelajari terkait metode-metode atau cara-cara dalam penelitian kuantitatif maupun kualitatif gitu. Jadi, nanti ada 12 materi pembelajaran atau pokok bahasannya, mulai dari konsep dasar, kemudian jenis penelitian, paradigma penelitian, sampai nanti akhirnya outputnya adalah kalian bikin proposal penelitian, alias itu adalah bab 1, 2, dan 3 sebagai luaran mata kuliah gitu. Nah, hari ini nanti kita akan pada pertemuan ke ini ya, ke-6. Jadi hari ini nanti kita akan banyak membahas terkait dengan metode penelitian secara kualitatif yang di situ ada beberapa pendekatan di dalamnya. Jadi kalian memilih satu dari sekian banyak pendekatan. Jadi nanti bisa ditentukan mana yang paling sesuai, yang sekiranya itu bisa digunakan dalam penelitian kalian selama menyusun proposal penelitian. Oke, jadi ini terkait dengan capaian pembelajarannya. Nah, sekarang kita akan masuk pada materinya. Apakah sudah terlihat materinya? Sudah, Bu. Oke. Nah,
Terkait dengan penelitian kualitatif ya. Jadi penelitian kualitatif ini adalah menekankan pada subjektivitas. Jadi kuncinya itu adalah di penelitinya. Bagaimana kalian melakukan yang namanya pencarian makna. Nah, makna itu dari beberapa pendekatan di dalamnya. Di antaranya adalah, oke sebentar. Nah, ini ada 5 hal atau 5 pendekatan. Yang pertama adalah riset naratif, kemudian fenomenologi, lalu ada grounded theory, etnografi, dan juga studi kasus. Nah, ya kita mulai dari yang pertama dulu, riset naratif. Kalau kalian melakukan penelitian berbasis pada perjalanan hidup, nah berarti kalian pendekatan yang dipilih adalah naratif. Karena kalau sebelum membuat film misalkan, itu ada yang namanya pencarian bagaimana perjalanan hidup seseorang yang kemudian itu dinarasikan. Seperti misalkan penelitian jejak hidup B.J. Habibie yang kemudian diangkat dalam film B.J. Habibie itu sendiri. Jadi fokusnya adalah pengkajian pada 1 atau 2 individu, kemudian nanti dilakukan pengumpulan data melalui cerita-cerita mereka, dan kemudian dilaporkan secara kronologis. Artinya ada tahapan dari deret waktu. Dulunya seperti apa, kemudian setelah itu seperti apa, akhirnya sekarang seperti apa. Itulah yang kemudian digali dan dicari tahu, karena research itu adalah kita mencari tahu yang sudah ada ya. Jadi pengalaman terkait dengan perjalanan hidup itu adalah bisa dilakukan dengan pendekatan naratif. Ada beberapa tipe narasi, mulai dari studi biografis, kemudian autoetnografi, sejarah kehidupan, dan juga sejarah lisan. Jadi kalau ngomong tentang autobiografi, sekarang tidak hanya bisa dicari melalui kita bertanya pada pengalaman seseorang itu, tapi kita juga bisa nih identifikasi dari vlog misalkan. Jadi kalau sekarang itu kan banyak sekali ya vlogger-vlogger yang membuat daily vlog-nya. Nah, itu juga bisa menjadi salah satu penelitian yang kalian angkat dengan menggunakan pendekatan narasi atau naratif gitu. Nah, ini misalnya. Contohnya adalah penelitian tentang komunikasi keluarga dalam kesebelasan Gen Halilintar. Gen Halilintar itu kan orang tua kemudian memiliki 11 anak ya, tentu tidak mudah gitu dalam mengatur bagaimana komunikasi keluarga itu berjalan. Tapi kemudian itu di-capture, kemudian diceritakan dalam daily vlog yang kemudian diunggah di YouTube-nya. Nah, ketika kita bisa melihat bagaimana keseharian keluarga ini dari YouTube, plus juga ada bukunya. Nah, dari situ kita bisa melihat bagaimana orang tua itu berinteraksi dengan anak-anaknya. Bagaimana kemudian anak pertama ketika ngobrol dengan anak nomor 2, 3, sampai 11, itu seperti apa pengasuhannya. Komunikasi keluarga dari anak ke orang tua juga seperti apa. Itu yang bisa digali lagi terkait dengan perjalanan hidup dari keluarga Gen Halilintar ini yang menggunakan pendekatan naratif. Oke, pendekatan naratif ada pertanyaan? Oke, belum ada. Saya lanjutkan. Nah, berikutnya adalah riset fenomenologi ya. Jadi kalau fenomenologi, fokusnya adalah terkait dengan apa dan bagaimana pengalaman hidup mereka. Jadi fokusnya adalah pada pengalaman individu. Pengalaman individunya seperti apa sih? Itu yang kemudian kita cari yang namanya esensi. Jadi istilahnya kalau dalam fenomenologi itu adalah esensi atau pencarian makna yang intisarinya itu apa gitu. Ini beberapa tipenya. Yang pertama adalah fenomenologi hermeneutik, kemudian ada fenomenologi empiris. Semuanya sama, terkait dengan menafsirkan teks. Teks ini adalah pengalaman. Karena kalau kita ngomong individu, individu itu dibentuk dari 2 hal. Yang pertama adalah pengetahuannya, yang kedua adalah pengalamannya. Dan kedua ini kemudian kita gali, karena kalau ngomong tentang penelitian kualitatif, kita tidak ngomong tentang keluasan, tapi kedalaman.
apa nih yang menarik dari pengalaman individu tersebut gitu. Misalnya adalah ini, tindakan sosial komunitas punk dalam upaya meningkatkan minat membaca di Kota Semarang. Komunitas punk itu dikenal dengan fashionnya yang berbeda. Ketika dia ibaratnya menjadi kumpulan individu yang berbeda, tapi mereka melakukan yang namanya literasi baca. Nah, dari situ kemudian bagaimana sih pengalamannya? Apakah mudah untuk dilakukan ketika mau meningkatkan minat baca ke masyarakat yang ada di Kota Semarang atau gimana? Nah, kita tanya itu individu-individu yang di dalam komunitas punk. Sehingga ketika mereka menceritakan pengalaman mereka, berarti kita menggunakan pendekatan fenomenologi. Contoh berikutnya itu adalah esensi pengalaman wartawan dalam media lokal gitu. Bagaimana sih pengalaman wartawan media lokal? Ketika mereka di satu sisi mereka harus menjalankan etika kode etik jurnalistik, tapi juga sisi yang lain mereka memerlukan yang namanya kebutuhan finansial. Yang kita tahu kalau yang namanya wartawan media lokal secara finansial atau kesejahteraannya itu tidak sebesar kalau misalkan wartawan nasional gitu. Bagaimana mereka bisa mempertahankan ideologi dari atau idealismenya dari profesi wartawan itu. Nah, dari situlah pengalaman-pengalaman itu digali dengan pendekatan fenomenologi. Jadi fokusnya adalah pada pengalaman individu. Contoh yang terakhir itu adalah pengalaman manajemen media lokal di Pulau Jawa. Kalau ini kita nanya adalah pada pemimpin media lokal. Jadi tetap ke person ya atau ke individunya. Jadi pengalaman individu ini ketika menduduki posisi pimpinan, nah bagaimana itu mengelola media lokal agar tetap eksis? Karena diserang dengan media-media baru tapi tetap ada gitu. Nah, itulah yang kita gali atau cari tahu. Oke. Next adalah pada grounded theory. Kalau grounded theory ini adalah pendekatan yang banyak dilakukan oleh tataran tesis ataupun disertasi ya. Jadi ini fokusnya adalah bagaimana mengembangkan teori atau memunculkan teori baru. Jadi prosedurnya itu adalah zigzag, kita kembali ke lapangan, kemudian kita susun, kita uji apakah konsepnya sesuai atau tidak. Jadi di sini adalah sistemnya bolak-balik. Kita punya konsep nih ketika di awal. Misalkan penelitian terkait dengan fasilitator. Fasilitator seperti ini. Nah, fasilitatornya yang di sini adalah Asmindo atau Asosiasi Permebelan Indonesia. Ketika dia melakukan fungsi fasilitator, dia menjalankan fungsi one-way communication. Itu konsep awalnya. Tapi setelah kita terjun ke lapangan, kita tanya tuh ke anggota asosiasi, kemudian kita tanya juga ke pihak pemerintah. Nah, rupanya aliran informasinya tidak one-way communication, tapi two-way communication. Ketika bolak-balik itulah temuan baru atau pengembangan model atau pengembangan teori gitu. Jadi ketika itu berkembang atau proses zigzagnya itu terjadi, berarti pendekatan yang dilakukan dalam kualitatif itu adalah menggunakan grounded teori. Oke, ada pertanyaan sampai sini? Oke, saya lanjutkan yang keempat ya. Jadi kalau yang keempat ini adalah etnografi. Jadi etnografi fokusnya adalah pada bagaimana kelompok yang berkebudayaan sama itu berjalan. Jadi fokusnya adalah ada kelompoknya, ada budayanya. Jadi ketika perilaku itu sama, itulah budaya. Jadi budaya di sini tidak hanya diartikan pada ras, etnisitas gitu ya, tapi perilaku atau keyakinan atau bahasa dari kelompok itu juga merupakan bagian dari budaya. Jadi ada yang namanya etnografi realis, etnografi visual, etnografi kritis. Itu beberapa tipe etnografinya. Nah, ini adalah contoh-contohnya gitu ya. Misalnya adalah terkait dengan kelompok fans. Nah, sekarang itu banyak sekali
penelitian-penelitian yang mengarah pada Korea gitu ya. Jadi K-pop, penelitian-penelitian tentang Korean Wave itu banyak sekali. Nah, ketika mengangkat tentang penelitian fans boy band Korea, itu bisa dari penelitian dengan menggunakan pendekatan etnografi. Bagaimana sih mereka itu mengkonsumsi media? Berapa lama mereka itu menggunakan misalkan media sosial untuk mencari tahu idol-idol mereka. Ketika idol-idol mereka itu menampilkan diri mereka di panggung, kemudian dijadikan konten di YouTube, kemudian di segala macam portal, ketika menjadi seorang fans, tentu saja dia akan mencari tahu bagaimana keseharian-keseharian dari idolnya. Nah, ketika ngomong tentang konsumsi media dan fandom, itu bisa menggunakan pendekatan penelitian secara etnografi, gitu. Oke, ada pertanyaan terkait dengan etnografi? Saya Bu izin bertanya. Oke, gimana? Perkenalkan saya Claudia, izin bertanya Bu terkait etnografi. Bu, ketika penelitian pada komunitas di media sosial bisa dilakukan pengumpulan data dengan observasi, misalnya penelitian komunitas hijab tergabung di grup WA, bagaimana cara penelitian dilakukan Bu jika pendekatannya dengan etnografi virtual? Terima kasih Bu. Oke, pertanyaan yang bagus sekali ya, Claudia. Jadi, etnografi virtual itu adalah perkembangan dari pendekatan etnografi. Jadi kalau dulu itu kita harus datang dan mengamati bagaimana kebudayaan itu berjalan secara langsung ke lokasi penelitian. Nah, sekarang ada tuh istilahnya adalah etnografi virtual. Tadi pertanyaannya adalah terkait dengan etnografi virtual di grup WhatsApp. Tentu saja itu bisa dilakukan ya. Jadi ketika si peneliti ini join atau bergabung dalam komunitas, misalkan tadi adalah di grup WhatsApp, yang kita cermati adalah percakapannya. Jadi bagaimana kebudayaan itu berjalan, tentu saja adalah kita melihat percakapannya. Bagaimana kata-kata yang digunakan, bagaimana simbol-simbol yang muncul antar anggota dalam WhatsApp tersebut. Gitu. Jadi question and answer-nya itu seperti apa? Yang paling banyak bicara itu siapa? Yang paling banyak menjawab itu siapa? Nah, aliran informasi dari percakapan itulah yang menjadi data yang kemudian kita olah. Gitu. Jadi itu sangat bisa dilakukan penelitian dengan menggunakan etnografi virtual ya. Ini sama halnya seperti contoh yang paling bawah nih. Kabar-kabar kebencian di media sosial, tapi ini bedanya grupnya adalah bukan WhatsApp, tapi di Facebook. Karena media sosial itu juga punya grup-grup ya di dalamnya. Grup Facebook, kemudian ada grup Line, kemudian kalau sekarang itu banyak yang Discord dan lain-lain gitu. Nah, mau mengamati tentang kebencian atau hate speech di grup Facebook gitu. Kasusnya adalah aksi bela Islam 212. Nah, tentu saja di dalam grup ini karena mereka itu punya perilaku yang sama, mereka akan lebih leluasa gitu membicarakan topik yang mereka interest. Ketika mereka punya kesukaan yang sama, tentu saja mereka akan nyaman. Jadi apapun bahasanya, apapun pertanyaannya akan ada dalam grup itu. Nah, itu yang kemudian diamati, kemudian dijadikan data dan diolahlah menjadi hasil penelitiannya. Oke, terima kasih Claudia. Oke, nah saya akan lanjutkan ke yang berikutnya, yang terakhir ya, terkait dengan pendekatan dalam metode penelitian kualitatif, yaitu adalah studi kasus. Nah, di sini studi kasus itu kalian harus menemukan keunikan. Ini paling banyak nih digunakan sebagai pendekatan di penelitian komunikasi. Jadi, ketika kalian menemukan keunikan dalam penelitian kalian, gitu ya, berangkat dari uniqueness. Uniqueness ini adalah yang membedakan dengan yang lainnya. Berarti pendekatan penelitian yang sesuai untuk kalian gunakan adalah studi kasus. Nah, kasus ini bisa tunggal, tapi juga bisa majemuk ya, atau multi kasus gitu.
Nanti tergantung dari ini jenis kasusnya. Intinya adalah ketika kasus itu tidak biasa kemudian dideskripsikan ulang, berarti itu memiliki keunikan. Nah, nanti ketika kalian sudah pada tahap analisis data, jadi kalau di bab 3 itu kan ada yang namanya analisis data ya. Kalau kalian pendekatannya adalah studi kasus, nanti di analisis datanya kalian gunakan tahap-tahapan dalam penjodohan pola gitu. Jadi itu yang perlu diingat, penjodohan pola itu gimana? Berarti ada polanya, kalian cari pola, kemudian kalian akan jodohkan atau kalian akan mencari mana yang sama, mana yang berbeda. Gitu dari pola yang kalian temukan. Untuk apa? Membangun eksplanasi atau deskripsi dari pola-pola yang kalian temukan berdasarkan data atau temuan penelitian. Oke, ini contohnya. Contohnya ini adalah terkait dengan keunikan, gitu ya, bahwa penelitian ini yang bawah ya nomor 2 itu adalah dengan judul Fandom Strategi Komunikasi Pemasaran 3.0 untuk melanggarkan fantasi nasionalisme melalui olahraga. Di sini ada konsep dan konteks. Jadi konsep dan konteks itu sudah muncul ya dalam judul penelitian kalian. Konsep itu untuk menentukan arah pembahasannya. Mau dianalisis pakai apa sih? Kalau konteks itu adalah ruang lingkupnya. Seberapa luas atau ke siapa atau terkait dengan apa. Itu adalah konteks ruang lingkupnya. Nah, di sini penelitian studi kasus ini adalah dari Jarum Foundation yang kemudian dia memiliki kegiatan komunikasi pemasaran 3.0. 3.0 itu semacam apa? Kalau 1.0 itu kan dia fokus pada produk. Kualitas produknya itu dibagusin, kemudian kemasannya. Kalau 2.0 itu dia fokus pada pelayanan, bagaimana memberikan service excellent gitu ya kepada stakeholder-nya. Nah, kalau 3.0 itu beyond of that. Jadi 3.0 ini adalah ketika dia mengkomunikasikan value-value dari perusahaan. Nah, di sini value-nya adalah terkait dengan membangun nasionalisme. Melalui apa? Olahraga. Yang melakukan ini hanya Jarum Foundation aja gitu. Karena Jarum Foundation dikenal sebagai yayasan gitu ya dari Jarum, itu adalah perusahaan rokok, perusahaan high risk atau resiko tinggi, di mana dia konsen pada kegiatan CSR-nya. Kemudian dia melakukan pembibitan atlet sampai akhirnya memunculkanlah penggemar-penggemar badminton untuk rela datang jauh-jauh nonton itu membela pahlawannya. Nah, ketika membela pahlawannya itu si fandom tadi yang merupakan secara tidak langsung adalah bentukan dari corporate, itu mereka memiliki yang namanya fantasi nasionalisme. Jadi, ketika kalian menentukan keunikan bahwa itu tidak dilakukan oleh yang lainnya, corporate yang lainnya. Seperti itu. Oke, ada pertanyaan terkait dengan studi kasus? Oke, studi kasus ada yang ditanyakan? Saya Bu, izin bertanya Bu. Oke, gimana? Ini tadi menanggapi sama contoh kasus yang sudah dijelaskan Bu Eni. Kira-kira studi kasus itu tidak terbatas sama organisasi atau korporasi saja atau bisa lebih luas lagi ya Bu ya? Karena penelitian saya itu rencana lebih tertarik untuk mengamati pengelolaan band lokal gitu Bu, untuk memasarkan musiknya ke kancah nasional gitu. Nah, kira-kira kalau pakai metode penelitian kualitatif pakai studi kasus ini tuh bisa atau enggak ya Bu ya? Terima kasih Bu. Oke, terima kasih. Jadi kalau pendekatan secara studi kasus tentu saja itu tidak terbatas pada korporasi atau lembaga atau institusi saja. Sepanjang bisa menunjukkan uniqueness dari kasusnya. Kalau tadi ngomongin tentang band lokal dan dia melakukan sesuatu hal yang tidak dilakukan oleh band yang lain dan dia bisa menembus gitu ya menjadi dari band lokal menjadi band nasional, tentu saja itu bisa
menggunakan metode secara studi kasus gitu. Bahwa apa yang dilakukan itu outstanding, bahwa yang dilakukan itu berbeda dengan band-band lokal yang lainnya. Jadi itu bisa dilakukan dengan studi kasus, nanti tinggal digali saja terkait apa saja sih yang dilakukan oleh band lokal tersebut gitu. Cari tahu. Jadi diferensiasinya di mana? Seperti itu. Oke, mungkin saya stop share dulu ya terkait dengan materinya. Nah, materi terkait dengan metode penelitian secara kualitatif dan pendekatannya nanti bisa kita bahas dan diskusikan kembali ya untuk pertemuan berikutnya, atau silakan saja saya membuka ruang diskusi ketika nanti kalian ada pertanyaan. Mungkin saya akhiri dulu perkuliahannya hari ini. Terima kasih semuanya. Semoga sehat selalu dan bermanfaat. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu Eni. Sekian video pembelajaran yang telah saya buat. Semoga bermanfaat. Salam sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.